gara-gara VGA aku rusak, malah beli PS5. Apakah worth it? Ya, betul banget. VGA aku rusak cuy. Ini adalah RTX 3060 Ti dimana aku rakit PC mini ITX yang kalian tonton di video. Akhirnya tewas temen-temen, dan kayaknya udah saatnya untuk jadi purnawirawan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ganti ke PS5. Apakah worth it ya? Awalnya mikir apa ganti VGA ya, tapi temenku jual PS5-nya dengan harga yang cukup miring. Jadi ya cobalah ya konsol gitu. Dan terakhir konsol PlayStation Tech-Dung itu PS2 teman-teman. Dan ini a big upgrade tentunya ke PS5. Jauh banget ya. Apalagi Tech-Dung tuh orangnya PC banget ya. Tapi pengen ngerasain nih PS5 itu nikmatnya gimana sih? Aku juga pengen tahu perbedaannya gimana dan apakah worth it untuk beli PS5 saat ini. Hitung-hitung juga mengembalikan kenangan masa lalu. Nah, aku beli PS5 Fat. Tech-Dung adalah orang yang PC head banget ya. Bener-bener yang penting rakit PC daripada PS5. Tapi setelah ngerasain PS5 ini, loh kok enak. Jadi Tech-Dung punya PC dan juga punya PS5. Sombong amat. Yang pertama-tama aku mau jelasin bahwa aku dapat PS5 dalam kondisi second. Dan ini yang versi disc teman-teman. Ya namanya teman sendiri, ya aku percaya lah ya. Sembari aku juga lihat kondisinya gimana. Dan aku dapatkan dalam kondisi full set. Yang pertama aku dapat box. Dan ketika dibuka ada sticknya, kabel-kabel, HDMI dan power, kitab-kitab dari Sony, dan tentunya unit PS5 itu sendiri. Setelah aku cek, dan ini gampang ya untuk buka covernya, alhamdulillah masih segel cuy. Jadi nggak pernah diotak-atik dan servis. Ya walaupun sedikit agak berdebu, tapi masih tipis-tipis lah ya, nggak yang terlalu gimana gitu. Minusnya cuman nggak ada kabel data Type-C-nya, itu gampang. Awalnya aku bener-bener underestimate PS5 karena sebagai PC head, dimana PC itu upgradeable, jangka panjang, tapi setelah nyobain PS5-nya itu membungkam mulutku sendiri. Ketika pertama kali dinyalakan, PS5 ini langsung menyambut kita dengan sound yang cukup mewah dan asik nih. Kita disambut dan rasanya tuh excited untuk bermain game. Tentunya ini adalah konsol gaming dimana kamu nyalain dan langsung main gamenya aja. Simple. Nice. Untuk akses gamenya kalian bisa melalui dua tipe, yaitu digital dan juga disc. Kalau misalnya digital ya digital doang sih. Enakan disc menurut Tech-Dung. Yang pertama aku install pastinya Astrobot Playroom. Aku ingin mengetahui gimana stick DualSense PS5. Apakah oke? Katanya ini yang digembar-gemborkan oleh Sony. Ketika main game ini, aku langsung dikagetkan dengan gimana intuitifnya stick DualSense PS5. Ini bener-bener seperti yang kalian bayangkan cuy. Trigger L2 dan R2 bisa mengikuti irama di game. Seperti contohnya naik roket, terasa L2 dan R2-nya berat. Dan ada perlawanan di jari kita. Monyet pajat tebing pun juga kerasa kayak manjat beneran cuy. Bener-bener jemari dan tangan kita itu dimanjakan banget. Tidak lupa juga dengan haptic dan vibration dari DualSense. Ketika Astro berjalan di rerumputan, air, kaca, dan besi feel-nya berbeda-beda sesuai dari terrain yang kita lalui. Ditambahkan speaker di DualSense membuat kita masuk dalam game. Ketika ice skating, aku ngerasa ngilu gitu ya teman-teman, kayak dingin gitu. Karena memang sensitif banget Tech-Dung dengan es. Ini bukan lebay, tapi kalian harus rasain sendiri deh. Bener-bener mantep sih. Untuk gamenya sendiri seperti Mario.
Menurutku kalau kalian punya PS5 langsung aja mainin cuy, bener-bener worth it banget, gratis lagi, wajib sampai Take Two tamatin. Ada juga game Astrobot Dedicated yang ada storyline-nya, tapi harganya mahal banget cuy. Mungkin nanti lah ya, next time. Untuk di game God of War Ragnarok, no issue, aman lancar jaya. Ada dua pilihan setting grafik di Favor Performance. Yang akan kalian dapatkan adalah gameplay smooth di 60 fps. Satunya lagi adalah Favor Quality, di mana kalian akan mendapatkan 30 fps tapi dengan grafik yang lebih bagus. Jujur ya, aku nggak ngerasain perbedaan yang signifikan karena aku bukan graphics boy banget sih. Yang penting kalau Take Two tuh gameplaynya smooth, lancar, 60 fps tuh nyaman di mata. Toh juga untuk grafiknya di Favor Performance oke sih. Aku nggak ngerasain perbedaan yang jauh, kecuali mata kalian jeli. Ini Take Two tes di 1080p ya. Tentunya kalau 2K ataupun 4K pasti FPS-nya bakal berbeda. Belum nyoba sih. Yang aku salut adalah bagian performa coolingnya, dimana fan-nya ini benar-benar tidak terdengar ya, kecuali kalau kalian sunyi banget. Tapi ya tentunya kalian akan mendengarkan suara gameplay yang lebih kencang daripada fan dari PS5. Berikut untuk suaranya. Nanti bahkan suaranya lebih kenceng sticknya ya teman-teman ketika dimainin. Oh iya, PS5 ini ada isu ya yang harus diperhatikan, dimana lebih baik PS5 itu posisinya ditidurkan. Kalau misalnya vertikal seperti ini, takutnya liquid metalnya bisa turun ke bawah dan itu membuat PS5-nya coolingnya jadi kurang beres. Jadi lebih baik ditidurkan. Sayang banget sih, dimana kalau PS5 ini sangat cakep banget untuk desainnya kalau di vertikal seperti ini ya. Oh iya, bicara tentang desain, ini bener-bener mewah abis sih. Gak kepikiran PS bisa secakep dan ganteng ini. Desainnya mewah, minimalis, dan seperti alien ya cuy, kayak UFO gitu. PS5 adalah sebuah konsol gaming yang dikhususkan untuk ngegame aja. Ya kalian bisa sih entertainment seperti YouTube dan Netflix, tapi fokusnya adalah gaming tentunya. Kalau dibandingkan dengan PC, ya memang PC lebih cakep sih. Upgradeable, FPS-nya tumpah-tumpah, ray tracing di atas 60 fps, pasti bisa itu PC. Walaupun PS5 kalah, tapi PC belum tentu bisa ngalahin DualSense dari PS5. Dimana kalian ngegame pasti pegang stick ya teman-teman kayak gini. Dan ini sih PS5 belum ada lawan sih. Mungkin di beberapa tahun ke depan, semoga gamepad third party untuk PC bisa ngalahin vibration-nya dari PS5. Tapi mungkin agak lama lah ya. Apalagi ini Take Two persiapan untuk menyambut GTA 6 nih, yang tentunya eksklusif keluar di konsol seperti PS5 terlebih dahulu. Baru 1 atau 2 tahun ke depan, baru di PC cuy. Dimana aku bisa merasakan duluan ya. Ini yang Take Two paling suka. Kalian bisa akses PS5 ini menggunakan HP cuy. Jadi aku mainin PS5 ini di kasur, itu asik banget menggunakan PS Remote Play yang ada di App Store atau Play Store. Kalian bisa mainin di network yang sama. Nice. Apalagi support dengan gamepad cuy. Waduh, ini bener-bener juara banget sih. Dan kalau misalnya di network yang sama itu lancar jaya, ya nge-lag-nya tuh dikit banget, patah-patahnya hampir nggak ada bahkan. Walaupun ya di Steam udah bisa, cuman kalau misalnya PS ini lebih smooth cuy, bener-bener lancar jaya. Response time rendah banget, jadi kayak kerasa main PS5 aja, tapi di HP, aduh ini sangat nikmat banget. Aku sebelum tidur bisa main. Kalau misalnya udah selesai, bisa matiin dari HP. Asik banget. PS Portal langsung mati cuy. Tapi bukan berarti PS5 ini tanpa kekurangan. Yang pertama adalah ketika kalian beli game digital dan bukan disc version PS5 seperti ini, itu dia udah jadi kekurangan yang cukup deal breaker. Harga gamenya mahal banget sih. God of War 1 juta, FC25 1 juta, dan kawan-kawannya yang masih mahal banget sih. Astrobot, waduh, lihat sendiri deh mahalnya.
Beda dengan PC, kalian bisa beli Steam ketika Winter Sale atau Summer Sale, itu bener-bener murah banget dan kalian bisa beli banyak game daripada PS5 ini cuma dapat satu. Cuman kalau PS5 rekomendasi pakai yang disc version ya cuy. Kalian investasi lebih untuk disc version karena kalian bisa beli disc-nya ketika gamenya sudah membosankan atau sudah tamat, kalian bisa jual lagi secara second hand atau beli second aja cuy. Kalian nanti kalau misalnya beli second harganya akan lebih murah. Nah itu kelebihannya PS5 yang disc version. Digital sih ya siap-siapin dompetnya ya. Yang kedua, kalau kalian mau main game secara online, ini kalian harus subscription namanya PlayStation Plus. Waduh, bayar lagi dong. Ya gitulah Sony ini, emang Sony itu cari duit banget ya, kelihatan ya cuy. Jujur agak males sih ketika harus menggunakan PS Plus, subscription, bayar lagi. Tapi di lain sisi kalau Tekdung sendiri main game PS5 itu offline seperti God of War Ragnarok seperti ini ataupun Astrobot, Spider-Man, ya itu kan game story yang tidak memerlukan online. Tapi kalau kalian yang mau online, ya gitu deh, bayar lagi. Yang ketiga, konsol PS5 pastinya cuma untuk gaming dan entertainment aja ya. Ya dibandingkan dengan PC kalian bisa lebih produktif, dan dibandingkan harganya, kalau misalnya yang PS5 saat ini harganya tuh di 6.999. Itu PS5 Slim digital, kalau yang disc itu 8 juta. Dengan budget segitu kalian bisa menggunakan i5 12400F plus RTX 3050 6GB, sudah bisa gaming, live streaming, editing, rendering, ngerjain tugas, kuliah, dan lain-lain macam-macam. Ya, bisa dibilang PS5 ini untuk gaming aja. Kekurangan selanjutnya ini nggak kepikiran cuy. Aku kira PS5 itu lebih efisien dibandingkan PC. Ternyata PS5 itu menyedot daya yang cukup gede. Ketika main game itu menarik daya hingga 200-an watt ya teman-teman. Bahkan 230 watt. Ini setara dengan i5 12400F plus RX 6600. Performanya kurang lebih hampir sama lah ya dengan PS5. Ini sih lumayan ya. Di pikiran Tekdung sebelumnya PS5 itu di 100-an watt lah. Ternyata sama aja sama kayak PC. Yang terakhir, harganya cukup tinggi ya. Di 6.999 untuk digital yang slim version, dan untuk yang disc slim version itu di 7.999 atau 8 juta. Masih mahal ya kalau dibandingkan dengan PC sih, ya lumayan. Cuman aku dapatkan dalam kondisi second, bekas ya teman-teman, tapi masih works well dan tentunya oke lah, dapat harga yang miring dari teman. Nice. Belum kalian beli game yang mahal banget, kalau digital ataupun disc ya kalian bisa beli second sih. Tapi kalau second, Tekdung nggak bisa menjamin ya teman-teman, apakah barang kalau kalian beli second itu bagus apa enggak, masih normal apa enggak, udah di root apa belum, root apa-apa, nggak tahu lah, itulah namanya lah ya, hand. Nah itu dia. Aku pengen tahu gimana pendapat kalian, mending rakit PC atau PS5 nih, di harga 8 juta lah ya yang disc version. Menurut kalian gimana? Langsung dong kolom komentar di bawah, langsung dibajirin komen ya teman-teman. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita coba di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Oke lah.